Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di pertemuan kali ini kita masuk ke materi teknik dokumentasi dan pelaporan. Ini pertemuan ketiga untuk dokumentasi dan sekaligus pertemuan terakhirnya untuk saya. Mungkin masih ada pertemuan lagi untuk saya, yaitu untuk prakteknya nanti. Dan setelah ini nanti yang masuk atau yang ngajar itu bisa Bu Adel atau Bu Uci. Yang penting mereka berdua nanti yang akan melanjutkan untuk materi dokumentasinya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Komunikasi multidisiplin dalam tim perawatan kesehatan. Perawatan klien membutuhkan kecakapan berkomunikasi di antara anggota tim perawatan kesehatan sebagai akibat bahwa pemberi perawatan menggunakan berbagai cara untuk melakukan pertukaran informasi tentang klien. Jadi antara perawat satu dengan yang lain itu harus ada pertukaran informasi. Kalau dalam prakteknya itu seperti operan. Namanya itu operan, bukan seperti ya yang jaga pagi sama jaga siang atau jaga siang sama jaga malam. Dan nanti setiap perawat itu ada alat komunikasinya masing-masing, tapi alat komunikasi keperawatan yang disahkan dan juga dipelajari oleh mahasiswa keperawatan itu adalah asuhan keperawatan. Nah, untuk format asuhan keperawatannya itu setiap sistem itu berbeda-beda. Ya, sistem keperawatan anak, sistem untuk keperawatan medikal bedah, perawatan jiwa dan lain sebagainya itu beda-beda. Sudah saya beri contohnya kan? Contohnya seperti apa yang sudah saya berikan. Nah, jenis alat komunikasi yang dipakai oleh perawat berupa ada pelaporan, catatan, dan konsultasi. Pelaporan adalah pertukaran informasi lisan atau tertulis yang disebarkan di antara pemberi perawatan kesehatan dalam sejumlah cara. Dan catatan adalah komunikasi tertulis permanen yang mendokumentasikan informasi yang relevan dengan manajemen perawatan kesehatan klien. Konsultasi adalah bentuk lain dari diskusi di mana seorang pemberi perawatan profesional memberikan saran formal tentang perawatan klien kepada pemberi perawatan lainnya. Jadi, saat pemberi pelaporan terus kemudian adanya catatan, konsultasi, seringkali ini bisa dalam satu format, bisa juga untuk format berbeda, tapi untuk pelaporan dan catatan seringkali dalam satu format. Dan kalau kita menggunakan asuhan keperawatan, pelaporan, catatan, konsultasi bisa dalam satu format, yaitu format asuhan keperawatan. Karena disitu nanti mencakup semuanya, termasuk juga nanti pemeriksaan fisik. Saat perawatan berada di ruang rawat inap, itu informasi yang didapat cukup banyak juga. Hanya saja untuk pemeriksaan fisik itu hanya yang difokuskan ke yang dikeluhkan oleh pasien. Kalau yang tidak dikeluhkan oleh pasien seringkali tidak dikaji, karena kalau di ruang perawatan otomatis pasien sakitnya adalah sudah terfokus atau hasil pengkajian sudah terfokus ke bagian yang intinya saja atau yang dikeluhkan oleh pasien. Tujuan utama dokumentasi sebagai berikut. Pertama, sebagai sarana komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Antara perawat dengan perawat, perawat dengan tim kesehatan lain, bisa dokter, bisa ahli gizi, bisa terapis,
dan lain sebagainya. Kalau ada tim nakes yang lain, sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat, tanggung jawab kita saat kita mengisikan asuhan keperawatan kita menyatakan kita bertanggung jawab atas semua tindakan yang kita berikan kepada pasien. Dan tanggung gugat, kalau ada yang menggugat kita dianggap sebagai malpraktek, kita punya bukti, yaitu asuhan keperawatan sebagai informasi statistik, terus kemudian sebagai sarana pendidikan, sebagai sumber data penelitian, sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan, dan sebagai sumber data perencanaan asuhan keperawatan berkelanjutan. Oke, di sini perlu digarisbawahi sebagai sarana, sebagai informasi statistik. Jadi nanti ada data-data yang diperlukan di sana sebagai sarana pendidikan. Dan saat kita melihat adanya kasus yang tidak biasa, kita bisa melihat dari asuhan keperawatan dulu hasil pengkajiannya seperti apa. Kemudian sebagai sumber data penelitian, saat kita mau melakukan penelitian kepada pasien, kepada tindakan keperawatan, kepada mungkin sumber-sumber yang lain, misalkan kebersihan dan alat-alat yang ada di keperawatan di rumah sakit tersebut, kita bisa melihat dari sumber data yang ada. Bagaimana pasien, kenyamanan pasien di rumah sakit, kita bisa mengambilnya juga dari sumber data di sini, yaitu asuhan keperawatan sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan. Semakin pasien merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan, semakin bagus juga kualitas dari instansi tempat kalian praktek. Sebagai sumber data perencanaan asuhan keperawatan, yang berkelanjutan ini maksudnya kalau misalkan pasien pindah ruangan, di situ masih ada, kita punya asuhan keperawatan. Jadi bisa lihat dalam asuhan keperawatannya untuk tindakan berikutnya. Atau misalkan pasien pulang, di situ kita ada asuhan keperawatan. Jadi rencana tindakan berikutnya akan diketahui. Misal pasien itu pulang, terus kemudian kontrolnya ke rumah sakit atau ke puskesmas, di situ ada datanya. Dan data itu untuk saat ini sudah terhubung ya. Jadi ada pakai surat keterangan pulang dari rumah sakit, ada surat kontrol biasanya itu ditujukan bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas atau ke dokter praktek yang disetujui atau ditunjuk oleh rumah sakit. Jadi kalau dia konsultasi untuk jadi misal pasien itu mau kontrol ke rumah sakit, kontrol lagi. Jadi kontrolnya itu bisa ke rumah sakit, bisa ke puskesmas atau ke dokter praktek yang ditunjuk oleh rumah sakit atau yang disetujui oleh pihak rumah sakit. Dan di situ dokter praktek atau pihak puskesmas akan melihat sumber datanya, yaitu dari asuhan keperawatan yang sudah kita berikan. Oke, next ya. Pedoman penting yang harus diikuti untuk dokumentasi pelaporan dokumentasi. Yang pertama, kualitas. Pendokumentasian data klien yang lengkap dan akurat akan memberi kemudahan bagi perawat dalam membantu menyelesaikan masalah klien. Dasar faktual, informasi tentang klien dan perawatan mereka harus berdasarkan fakta. Berikutnya, keakuratan. Catatan klien harus akurat sehingga dokumentasi yang tepat dapat dipertahankan. Penggunaan pengukuran yang tepat memastikan bahwa catatan adalah akurat. Nah, di sini adanya kualitas, dasar faktual dan keakuratan. Kualitas yang
kita inginkan, kualitas yang diinginkan oleh pasien, baik keluarga maupun instansi tempat pelayanan, dan juga kualitas ini harus sesuai dengan fakta yang ada, harus sesuai dengan hasil pengkajian yang ada. Kemudian harus akurat. Misalkan penulisan yang mudah saja seperti TTV. Kadang-kala orang juga meremehkan di sini. TTV di sini juga harus akurat, tensinya berapa, jangan pakai kira-kira. Masuk ke ruang perawatan dikira-kira, ini nggak ada keluhan, paling tensinya 120/80. Nggak boleh seperti itu, harus tetap ditensi dan suhu tetap harus diperiksa. Tidak bisa kita cuma pegang lengannya saja, lengannya hangat biasa, jadi paling 36. Kita nggak boleh mengira-ngira, apalagi kalau tiba-tiba ekstremitas bawah itu dingin, telapak kaki dingin. Kadang-kala telapak kaki dingin, lengan dipegang nggak dingin. Hati-hati, pasien bisa shock nanti. Oke, kita lanjut. Kemudian kelengkapan informasi. Informasi di dalam entry yang dicatat atau laporan harus dilengkapi informasi singkat, lengkap tentang perawatan klien. Dan jangan lupa adanya tanda tangan kita dalam perawatan, dalam mengakhiri suatu tindakan keperawatan. Dan jangan sampai ini ada yang dilewati fase-fase dalam penulisan asuhan keperawatannya atau pendokumentasiannya. Kemudian keterkinian, mengentri data secara tepat dalam perawatan klien. Penundaan dalam pencatatan atau pelaporan dapat mengakibatkan omisi serius atau menyebabkan tugas-tugas yang menumpuk dan malahan akhirnya tidak terkerjakan. Jangan sampai kita pakai istilah pekerjaan akan terasa ringan apabila tidak dikerjakan. Waduh, bisa hancur, bisa kasus nanti. Banyak kerjaan yang tidak akan terlaksana dan otomatis menambah beban kerja kalian. Jadi, dalam penginputan data, hindari ya. Hindari statement seperti tadi, yang harusnya kerjakan semua pekerjaan yang sudah ada di depan mata. Jangan cuma dilihat. Kalau dilihat selama 2 hari pun juga nggak akan selesai. Kalau dikerjakan, udah nikmati aja. Capek-capek nikmati, nanti juga pasti selesai kok. Oke, next ya. Berikutnya adalah organisasi. Perawat mengkomunikasikan informasi dalam format atau urutan yang logis. Kerahasiaan. Komunikasi yang terjaga adalah informasi yang diberikan oleh seseorang ke orang lain dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa informasi tersebut tidak akan dibocorkan. Metode pencatatan adalah suatu pendekatan inovatif yang digunakan untuk meringkas dokumentasi. Oke, kerahasiaan di sini ya. Kita hanya boleh menyampaikan informasi tentang pasien kepada sesama tim nakes, sama tim tenaga kesehatan yang berurusan melakukan pelayanan kepada pasien kita. Jangan sampai kita membocorkannya ke pihak luar. Kita menceritakannya kepada orang-orang di luar ruangan. Nanti kalau ada informasi yang harusnya dirahasiakan terus tersampai ke orang luar, itu bisa menyebabkan masalah baru dan kita bisa dituntut secara hukum. Oke,
dan kita jangan sampai mempermalukan organisasi kita ya, PPNI. Dokumentasi perawatan di rumah. Pertama, pendokumentasian infeksi. Perawat harus mendokumentasikan hal-hal berikut, yaitu tanda dan gejala, bahwa sudah diselesaikan laporan pengendalian infeksi dan sudah dibuat lembar alur perkembangan jika digunakan di fasilitas tersebut, medikasi yang diinstruksikan untuk infeksi dan respon pasien, dan berikutnya tanda-tanda vital. Berikutnya, kebutuhan mengubah dokumentasi. Tujuan dokumentasi perawatan di rumah adalah untuk pelayanan dan catatan legal, serta untuk menyegarkan ingatan klinis tentang apa yang sudah dilakukan untuk klien. Dokumentasi yang dilakukan secara manual biasanya dalam bentuk naratif dan cuplikan daftar tugas, hal-hal yang mempengaruhi dokumentasi perawatan di rumah. Jadi, kalaulah harus mengubah bentuk, mengubah isi dari dokumentasi yang pertama yang sebelumnya kita pakai tetap harus ada, harus tersimpan. Kalaulah mencorek, tidak boleh diurak-urak, tapi harus dicorek dengan satu coretan. Berikutnya, dan berikut ini adalah contoh penulisan kalau salah harusnya dicoret cuma satu kali saja, jangan sampai dicorekin banyak kayak gini, justru nanti akan meragukan. Oke, next. Hal-hal yang mempengaruhi dokumentasi perawatan di rumah, yaitu dokumentasi yang berhubungan dengan perawatan klinis pasien di rumah dipengaruhi oleh standar profesional dan regulasi, lingkup perawatan, masukan pasien, set data yang dipilih untuk digunakan, dan kebutuhan fiskal dan masalah hukum. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan tupoksi kita saat kita di rumah. Jangan sampai kita mengerjakan yang bukan tanggung jawab kita, karena nanti urusannya dengan hukum. Kita punya izinnya apa tidak? Kita boleh melakukan praktek asal kita punya izin. Kalau kita nggak punya izin, kita nggak bisa melakukannya. Izinnya berupa apa? SIPP, surat izin praktek perawat. Oke, nanti ada materinya sendiri. Sepertinya kalian sudah dapat ya. Ini kan semester 3 ya. Sudah dapat materinya untuk SIPP. Jadi ya, kalau dulu ada SIP, kalau sekarang STR ya. Jangan lupa, SIP itu zaman saya dulu. Kalau zaman sekarang kita setelah lulus, nanti ya kalian setelah lulus itu atau sebelum lulus untuk syarat kelulusan itu harus ikut UKOM dulu. Nah, dari UKOM itu kalau lulus nanti akan mendapatkan surat UKOM, sertifikat uji kompetensi atau Serkom yang bisa dipakai untuk mengurusi STR. Setelah punya STR nanti bisa mengurusi SIK, surat izin kerja, dan kemudian urutannya adalah SIPP. Cuma itu butuh waktu yang cukup lama juga. Oke, kita lanjut. Dokumentasi kesehatan jangka panjang. Dokumentasi perawat jangka panjang mendukung pendekatan multidisiplin dalam pengkajian dan proses perencanaan klien.
Format perawatan kesehatan di rumah untuk dokumentasi yaitu pengkajian klien, sumber rujukan informasi, rencana perawatan disiplin, rencana tindakan dokter, dan lembar medikasi. Jadi kita harus tetap ada dokter untuk konsultasi kita, karena dokter adalah penanggung jawabnya untuk tindakan keperawatan yang kita lakukan pada pasien. Karena kita bekerja, walaupun kita bekerja di rumah, kita tetap harus ada tim. Walaupun tim di sini hanya untuk konsultasi, tapi setidaknya tim kita itu juga punya tanggung jawab masing-masing. Oke, kita lanjut. Dokumentasi komputerisasi. Komputerisasi pencatatan merupakan salah satu tren terkuat dalam dokumentasi keperawatan di seluruh Nusantara, di seluruh dunia, khususnya yang sudah membuktikan ada beberapa negara-negara maju. Semua lembaga membuat atau membeli sistem informasi terkomputerisasi yang menunjang praktek keperawatan. Komputerisasi membahas tentang bagaimana pencatatan elektronik telah terlibat, memberi beberapa prinsip untuk memilih dan mengimplementasikan informasi komputer, dan menawarkan beberapa prediksi tentang catatan pasien berbasis komputer, computer-based patient record. Dan sekarang, untuk saat ini, hampir semua negara sudah menggunakan komputerisasi, karena kalau kita menumpuk berkas terlalu banyak, resiko berkas tersebut akan dimakan rayap, dan itu akan membutuhkan tempat atau gudang yang luar biasa banyak seiring banyaknya pasien yang harus dirawat. Semakin ramai suatu instansi kesehatan, semakin banyak pula berkas yang harus ditumpuk. Tapi kalau kita pakai komputerisasi, datanya tersentral, pakai jaringan internet, cukup dengan satu komputer saja kita bisa menyimpan banyak sekali data tanpa harus ada tumpukan berkas. Jadi komputerisasi untuk saat ini sudah banyak ya, sudah mulai komputerisasi ya. Oke, kita next. Pelaporan yang meliputi laporan pertukaran tugas, telepon, instruksi telepon, pemindahan klien, dan kecelakaan. Pelaporan informasi tentang klien jadi pelaporan informasi tentang klien ini dilakukan antara anggota keluarga, perawat, mengkomunikasikan informasi tentang klien sehingga semua anggota tim dapat membuat keputusan terbaik tentang klien mereka dan perawatan mereka. Jadi tidak ada sampai terjadi miskomunikasi, karena semua informasi bisa didapatkan, baik itu dari laporan tertulis, laporan lisan, laporan maupun laporan yang berupa rekaman. Dan sekarang semua orang sudah punya HP Android, HP yang canggih. Jadi kalau kita dengan alasan tidak ada informasi, itu justru malah tidak meyakinkan sama sekali. Jadi informasi kita bisa kita dapatkan dari manapun. Seseorang bisa mengirimkan informasi itu via chat WA, Telegram, atau pakai by phone. Bahkan kita bisa melihat isi dari laporan tersebut walaupun orang tersebut ada di Jakarta, terus yang diinformasikan ada di Jombang, itu bisa secepatnya dengan video call. Untuk saat ini informasi apapun bisa didapatkan dengan mudahnya, menunjukkan
formatnya dan sekaligus menjelaskannya lewat video call atau dengan cara seperti yang kita lakukan saat ini. Laporan pertukaran tugas. Laporan pertukaran tugas terjadi 2 atau 3 kali sehari setiap tipe unit keperawatan di semua tipe lingkungan perawatan kesehatan. Pada akhir giliran tugas perawat melaporkan informasi tentang klien yang menjadi tanggung jawab kepada perawat yang bekerja pada giliran tugas berikutnya. Pelaporan adalah sistem komunikasi yang ditunjukkan pada pertukaran informasi penting yang diperlukan untuk perawatan klien yang aman dan holistik. Jadi intinya ini adalah operan. Operan tugas itu bukan hanya operan menyampaikan jumlah pasiennya saja, tapi juga kondisi pasiennya, yang juga termasuk apa saja yang sudah didapatkan oleh pasien dan apa yang akan didapatkan oleh pasien dalam hal perawatan atau tindakan keperawatan. Berikutnya laporan telepon. Anggota tim keperawatan kesehatan sering berbicara satu sama lain menggunakan telepon. Sebagai contoh, perawat menginformasikan kepada dokter tentang perubahan dalam kondisi klien. Perawat dari satu unit yang lain mengenai pemindahan klien. Perawat dari satu unit mengomunikasikan informasi kepada perawat di unit yang lain mengenai pemindahan klien atau staf laboratorium atau laporan hasil radiologi dari pemeriksaan diagnostik. Instruksi per telepon. Instruksi per telepon mencakup dokter yang menyatakan terapi yang ditemukan melalui telepon kepada perawat yang bertugas mengklarifikasi pesan. Sangat penting ketika perawat menerima pesanan dokter melalui telepon. Jadi, ada kalanya seorang perawat mendapatkan instruksi langsung dari dokternya untuk melakukan tindakan dengan dibantu lewat telepon. Zaman dulu ini sangat sulit karena setiap telepon itu harus menggunakan telepon kabel. Kalau sekarang tidak begitu sulit karena kita HP sudah ada di tangan kita, dan kalaulah kita nggak tahu apa yang dimaksud dokter, kita bisa menggunakan video call agar dokter langsung menunjukkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pegang. Jadi komunikasi lebih terjangkau untuk saat ini. Berikutnya laporan pemindahan klien. Klien seringkali dipindahkan dari unit satu ke unit lainnya untuk mendapat tingkat perawatan yang berbeda. Laporan pemindahan klien mencakup komunikasi tentang informasi mengenai klien dari perawat unit pengirim ke perawat unit penerima. Misalkan pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Jombang dipindahkan ke RSU Surabaya, ya. Tujuannya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan menggunakan alat yang lebih baik pula. Kadang-kala ada alat yang kurang memadai atau kurang mencukupi untuk dipakai perawatan kepada pasien. Oke, kita lanjut ya. Laporan kecelakaan. Suatu kecelakaan adalah segala peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan aktivitas rutin unit keperawatan, kesehatan, dan perawat rutin dari klien. Klien penunjang atau tenaga kerja dapat beresiko ketika sesuatu yang tidak lazim terjadi dalam bidang perawatan. Misalkan pasien jatuh dari tempat tidur, yang mudahnya saja, atau mungkin pasien terpleset saat ke kamar mandi. Kecelakaan-kecelakaan yang kadang terjadi saat perawatan.
Oke, terakhir kesimpulan. Dokumentasi dan pelaporan dokumentasi merupakan aspek yang penting dari praktek keperawatan sepanjang waktu. Format dan fokusnya akan berdampak positif terhadap perawat dan klien. Tujuan utama dokumentasi yaitu sebagai sarana komunikasi, sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat, dan juga sebagai informasi statistik. Tujuan dokumentasi perawatan di rumah adalah untuk pelayanan dan catatan legal, serta untuk menyegarkan ingatan klinis tentang apa yang sudah dilakukan untuk klien. Dokumentasi yang dilakukan secara manual biasanya dalam bentuk naratif dan cuplikan daftar tugas, prinsip dasar dokumentasi kesehatan jangka panjang, sama dengan prinsip umum pendokumentasi keperawatan, responsibilitas dan akuntabilitas profesional. Catatan perkembangan tetap menjadi alat utama untuk komunikasi antara perawat dan anggota kesehatan tim lainnya. Pelaporan mencakup laporan pertukaran tugas, laporan telepon, instruksi perteleponan, laporan pemindahan klien, dan laporan kecelakaan.